Mempraktekkan apa? Mempraktekkan sosial kita, jiwa sosial kita untuk apa? Untuk berbagi kepada sesama manusia. Itu adalah perintah dari Allah SWT sendiri. Nah, kita yang udah pernah di sana, kita juga mungkin melihat bahwa kalau di Yahudi, ya, kita mungkin pernah membaca dulu di kitab kita, ada juga korban hewan juga, ya kan? Terus kemudian ketika di Kristen, kita juga tahu bahwa ada yang namanya pengorbanan. Nah, saya cuma sedikit aja nih, cuma mengingatkan aja bahwa kalau di Yahudi, kurban hewan yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya kurban untuk orang-orang yang merasa punya dosa, tapi dosa-dosa yang tidak sengaja, ya, bukan dosa-dosa besar, berzina, membunuh dan segala macam. Hanya dosa-dosa yang tidak sengaja, yang mereka harus melakukan kurban hewan. Dan itu dilakukan dengan syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu, ya. Mereka melakukan penyembelihan hewan harus di bait suci, yang melakukan juga harus orang-orang yang mengurus bait suci. Kemudian caranya juga ditentukan, darahnya harus dipercikan dan sebagainya. Tapi ingat, itu hanya untuk dosa orang yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja gimana? Atau yang dosa besar? Mereka hanya perlu apa? Bertobat. Nah, sama dengan di Islam, ketika orang Islam berdosa dengan sengaja dan termasuk dosa besar, yang perlu kita lakukan apa? Tidak perlu berkorban hewan, kita hanya perlu bertaubat, ya. Bedanya orang Yahudi, mereka melakukan kurban hewan hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Konsep ini diambil oleh Kristen, ya, diambil atau diadopsi oleh Kristen, dibawa ke dalam agama mereka, tapi hewannya diganti. Diganti apa? Yesus. Ya, jadi yang tadinya korban hewan diganti dengan korban manusia. Yang di sini untuk menebus dosa yang tidak disengaja, yang di Kristen untuk menebus dosa semua manusia yang percaya, gitu ya, tentu saja. Nah, konsep yang diambil ini berasal dari mana? Konsep yang diambil dari sini berasal dari kebudayaan atau kepercayaan orang-orang sebelumnya yang mungkin ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya mereka sudah percaya bahwa suatu bencana atau suatu malapetaka bisa ditebus dengan apa? Darah manusia. Jadi supaya kita paham nih, supaya kita jangan sampai tergelincir lagi ya, bahwa dulu ada orang begini terus kemudian jadi begini, diluruskan oleh Islam. Nah, yang tadi saya katakan orang Yahudi berkorban hewan itu bisa ada opsinya. Nah, ketika orang punya duit, dia bisa berkorban kambing atau domba. Nggak punya duit, bisa diturunkan menjadi apa? Burung tekukur. Burung tekukur nggak punya juga, dia bisa ganti dengan 1/10 eva tepung. Itu di Yahudi. Kalau di Kristen bagaimana? Di Kristen pokoknya kalau tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Maka itu konsep ini yang sudah diadopsi dari Yahudi ternyata diambil atau juga mengadopsi dari konsep-konsep orang-orang pagan sebelumnya menjadi agama Kristen. Saya mengatakan begini atau menceritakan begini hanya untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita sekarang melakukan korban ini tidak ada hubungannya dengan Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen, tapi semata-mata kita melakukan hanya karena perintah Allah SWT, di mana kita juga memperingati, ya. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari Pak Ustadz bahwa ini ada hubungannya dengan perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nah, mau nanya dulu nih sebentar. Kalau di Bible yang dulu pernah kita baca, yang disembelih sama Abraham siapa? Ada yang tahu? Masa sih? Bukan kambing atau domba, bukan Ishak yang disembelihnya. Kalau di Islam siapa? Ditulis nggak? Sama juga yang disembelih kambing atau domba. Tapi yang mau disembelih, nah ini kadang-kadang ini selalu menjadi pembicaraan yang abadi, ya. Siapa yang mau disembelih? Ishak, di sini Ismail katanya. Kalau di Quran tertulis nggak nama Ismail? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tertulis nggak nama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam di Quran? Tidak tertulis namanya, ya. Tapi
Kalau kita baca secara berurutan dari Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 112, tadi sempat dibacakan oleh Ustadz bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, kemudian dia menyatakan kepada anaknya bahwa dia bermimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Anak itu menjawab, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, anak ini yang tadi disebutkan itu adalah anak dari hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak sesuai dengan doanya. Maksudnya gimana? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Anak yang soleh, ya, tapi diberikan anak yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam diberikan gelar orang yang sabar, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mintanya anak yang soleh. Nah, setelah lahir anak yang sabar, anak ini diperintahkan untuk disembelih, kemudian setelah diganti dengan hewan sembelihan yang besar, barulah ada kabar akan kelahiran. Nah, yang ini disebutkan nih, yang lahir nih, ada kabar baik tentang kelahiran siapa? Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam disebut orang yang soleh. Ya, jadi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak yang soleh, dikasih yang sabar mau disembelih nggak jadi, barulah ada kabar berita akan lahir Nabi Ishak alaihissalam yang disebut orang yang soleh. Gelarnya Nabi Ismail alaihissalam sebagai orang sabar dan gelarnya Nabi Ishak alaihissalam yang soleh di dalam Quran tidak pernah tertukar, tidak pernah ketukar gitu, ya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam termasuk juga dengan Nabi Idris alaihissalam, juga Nabi Zulkifli alaihissalam itu disebut sebagai orang-orang yang sabar, ya. Jadi walaupun di dalam Quran tidak tertulis yang mau disembelih ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, orang baca sekilas cuman 12 atau 13 ayat udah tahu ini nggak mungkin yang disembelih Nabi Ishak alaihissalam. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu dengar, oh tapi tuh ada sahabat-sahabat yang katanya bilang yang mau disembelih itu Nabi Ishak alaihissalam. Itu berasal dari kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi kalau membaca cuman dari ayat 100 sampai 112, 13 ayat, terlihat jelas bahwa yang mau disembelih adalah anak yang pertama lahir dan mempunyai gelar anak yang sabar, gitu ya. Dan juga di ayat lain Quran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini nanti akan mempunyai anak namanya Yakub alaihissalam. Jadi nggak mungkin orang yang udah pasti nanti punya anak mau disembelih gitu. Diperintahkan untuk disembelih maksudnya. Ya, itu adalah beberapa informasi yang kita bisa dapat dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita meneladani. Ya, itu yang penting. Jadi sebenarnya hikmah di balik perintah Allah SWT untuk berkorban itu hanyalah untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk apa? Untuk mengikuti dan mentaati perintah Allah SWT. Ya, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah datang jauh-jauh nih. Ada yang dari Bekasi Timur, ada yang dari